Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniawati, NPM 101211098 dari kelas B S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan sebagai tugas evaluasi tengah semester. Pertama, ada tarif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia berasal dari kata maknu dari Sanskerta, mens dari Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Manusia diciptakan dari dua hal, pertama dari tanah, kedua ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat. Fungsi utama ruh untuk merasakan dan meyakini. Unsur manusia. Pertama ada kolbu, artinya hati. Bebas memilih tercantum dalam Quran surat Al-Balad ayat 9, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kedua ada aklu atau akal, tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ketiga ada jasad, tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya ada amanah manusia. Pertama, amanah al-ibadah atau ibadah, yaitu manusia diberi tugas-tugas agama dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kedua, amanah al-khilafah, kepemimpinan di muka bumi. Maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan amanah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Pertama, balasan yang baik. Tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kedua, balasan yang buruk. Tercantum dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 27-28, yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Selanjutnya ada hakikatul insan atau mengenal hakikat manusia. Siapakah diri kita? Kita atau manusia adalah makhluk. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Makhluk merupakan sesuatu yang dijadikan atau diciptakan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Selanjutnya ada makhluk. Makhluk terdiri dari satu alal fitrah atau berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakan, dan pembuatan. Tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kedua, lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi hawa nafsunya. Tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersifat lemah, maka tidak ada hukumnya yang di luar kemampuan manusia untuk memikulnya. Ketiga, bodoh.
Manusia dijelaskan sebagai makhluk bodoh, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Keempat, fakir atau butuh atau berkehendak. Tercantum dalam Quran surat Fatir ayat 15 yang berbunyi, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Selanjutnya dimuliakan. 1. Dengan ditiupkan ruh. Diterangkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kedua, memiliki keistimewaan. Diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ketiga, ditundukkannya alam padanya. Diterangkan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan kamu dapat mencari sebagaimana karunia-Nya dan kamu bersyukur. Selanjutnya, makhluk adalah manusia yang dibebani. 1. Ibadah, yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Kedua, khalifah, tugasnya menegakkan hak dan kewajiban di muka bumi. Selanjutnya, bebas memilih. Tercantum dalam Quran surat Al-Taghabun ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basyir, yang artinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan, dialah yang menciptakan kamu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu di antara kamu ada yang kafir karena mengikuti hawa nafsu, dan di antara kamu juga ada yang mukmin karena Allah memberikan petunjuk dan manusia menggunakan akal dan nuraninya. Selanjutnya tercantum juga dalam Quran surat Al-Insan ayat 3 yang berbunyi, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuro, yang artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Selanjutnya ada balasan atau pertanggungjawaban. 1. Balasan pertama adalah berakibat surga. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagaimana pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Balasan kedua adalah neraka atau an-nar. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'illam taf'alu walang taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Selanjutnya ada takakul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah kemampuan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Potensi manusia ada 3. Pertama, potensi pendengaran. Secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara di dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Kedua,
Potensi penglihatan. Kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia ini sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Selanjutnya ada potensi hati. Al-idah adalah hati yang dengannya manusia mengenal beraneka benda, menghafaznya dan memikirkan serta memahaminya. Hati mempunyai dua macam tentara,